Halo Blutizen. Perkenalkan, gue Tunggul Narpadi, Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur periode 2020-2021. Menalkan gue Fadil Aziadi, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur periode 2020-2021. Kita berdua akan coba jawab Q&A dari Blutizen semua. Pokoknya stay tune. Dukanya ngejabat di masa pandemi sebenarnya kalau boleh jujur ya banyakan gak enaknya sih sebenarnya gitu, karena di samping intensitas yang gak bisa settle gitu, terus juga gak bisa tatap muka kan, jadi memang agak sulit untuk berkomunikasi. Jadi memang sebenarnya meminimalisir produktivitas banget sih di pandemi. Cuman bukan berarti tupoksi kita atau program kita tidak terlaksana gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ditanyakan suka atau duka, ya jawabannya pasti sangat-sangat berduka sekali gitu. Kalau dari saya sendiri sama sih sebenarnya, karena situasi dan kondisi sekarang ya kita lebih banyak, ya nggak banyak juga sih, cuman adalah beberapa hal yang memang buat kita jadi sedikit duka. Cuma ya itu nggak bisa jadi buat kita jadi terpuruk ya, karena ya balik lagi semua hal yang udah kita jalanin sampai saat ini itu berdasarkan apa yang kita inginkan kan, otomatis itu udah harus kita jalanin dan harus kita terima. Jadi kita harus buat hal yang duka itu jadi suka yang lebih mendalam lagi, itu sih. Kalau untuk mengapresiasi diri sendiri atau gimana caranya ningkatin emosional dari diri sendiri terkait hal yang udah dijatuhin sama orang lain, atau ya kata-kata yang kurang baik dari orang lain terkait proses yang kita jalanin, ya kita harus belajar menghargai diri sendiri sih. Dari situ kita bisa dapat kalau seandainya nggak perlu lagi kita dihargain orang lain, ya mungkin perlu, tapi setidaknya itu meminimalisir hal yang bisa disebut pamor lah. Jadi kita tidak ingin hal yang disebut pamor tersebut malah jadi suatu hal yang buat kita terbebani. Jadi lebih baik kita belajar untuk menghargai diri sendiri, menghargai proses yang sudah kita jalani, menghargai semua hal yang udah dikerjakan sampai saat ini. Mungkin itu bisa meminimalisir dampak untuk pribadi kita sendiri. Tapi untuk tim mungkin lebih melakukan evaluasi terdalam terkait proses yang udah kita jalanin itu, ada kekurangannya enggak, atau ada yang harus diperbaiki itu apa aja, terus hal apa aja yang seharusnya itu enggak terjadi di proses selanjutnya. Tuh yang kedua, lebih diperbanyak sharing-sharing bersama teman-teman satu komun kalian, karena ya itu penting banget untuk mengerti dan mengetahui gitu kriteria masing-masing, sifat dan sikapnya dari tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda, karena pandangan dan sudut pemikiran mereka itu kan juga berbeda-beda gitu sih. Misalkan untuk pertama adalah menyikapi bagaimana di masa pandemi ini ya, karena yang pertama adalah poinnya adalah judgement ataupun ya bisa kita bilang kritik mungkin ya, ataupun orang yang akhirnya memberikan masukan ke kita. Sebenarnya kita nggak menganggap itu sebagai sebuah judgement ataupun kritik ya, karena mau bagaimanapun apa yang sedang kita bangun, apa yang sedang kita lakukan di BEM Universitas, yang pertama kita punya prinsip, yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah kebebasan, kesetaraan, serta transparansi gitu sebenarnya. Makanya di sini kita nggak sama sekali menolak ataupun menutupi gitu berbagai pihak yang pada akhirnya mau kritik ataupun mau ngejudge sekalipun sebenarnya nggak masalah, karena bagaimanapun juga sebenarnya apa yang saya dan Fadil dan teman-teman BEM melakukan sebenarnya adalah bagian dari proses belajar gitu, proses belajar kita di kampus sebenarnya gitu. Ini juga bisa menjadi hal yang sebenarnya berpengaruh banget sama teman-teman, terutama di teman-teman BEM. Banyak maksudnya keputusan-keputusan yang kita buat pada akhirnya berpengaruh sama anggota-anggota, mulai dari kondisi psikologis, terus konsistensinya, itu berpengaruh banget. Dan cara kita yang paling sederhana ya benar tadi, masalah sharing, karena
bagaimanapun karena intensitasnya kurang, kita tetap lakukan sharing secara online gitu. Cuman kita juga jarang ya, maksudnya kita jarang sharing yang bentuknya tuh serius-serius gitu, karena kita paham atau kita sadar gitu bahwasanya biasanya tuh kayak permasalahan-permasalahan yang justru bukan permasalahan-permasalahan yang apa namanya itu normatif gitu, itu bisa berpengaruh banget sama kinerja di BEM sebenarnya gitu. Itu makanya kita lebih ke pendekatan secara personality gitu. Jadi mencair aja sih sebenarnya. Iya benar. Jadi ibaratkan kayak kita juga nggak pernah kalau misalkan nongkrong ataupun ngobrol dan segala macam, kita nggak pernah ada subordinasi ataupun hierarkis ya, tapi kita semua tetap sama gitu, tetap berteman gitu. Itu kalau untuk anggota. Dan kalau untuk diri sendiri mungkin proses healingnya beda-beda ya, proses untuk relaksasi, proses untuk refleksinya beda-beda. Kalau aku sendiri mungkin lebih kepada hal-hal yang memang itu jauh dari keseriusan, kesibukan dan segala macam gitu sih. Lebih ke ya apa namanya hal-hal yang reflektif gitu, mulai dari main game, ya bisa jalan-jalan dan segala macam gitu sih paling. Kalau misalnya himpunan ya sebenarnya nggak menyangkut himpunan, BEM fakultas, BEM universitas, ibaratkan kayak kalau misalkan mau ditanyakan secara hierarkis mungkin nanti Fadil bakal jawab. Cuman mungkin gue bakal jawab secara esensialnya dulu. Adanya kan, maksudnya gini, kayak kenapa pada akhirnya kampus tuh bentuknya kayak sistematika kenegaraan gitu. Maksudnya ada presiden, ada wakil presiden, ada kabinet, ada kementerian, ada ibaratkan kayak gubernurnya, ada gubernurnya, ada wali kota gitu. Sebenarnya itu ditujukan untuk awalnya adalah supaya menyaring informasi, menyaring keluhan, terus habis itu apa namanya, makanya kan di setiap himpunan ataupun di setiap BEM fakultas ataupun di BEM sendiri ada sektor-sektornya kan, ada sektor kesenian, rohani ataupun pengembangan sumber daya manusia gitu-gitu. Karena sebenarnya ketika memang ditanyakan kenapa pada akhirnya himpunan itu ataupun masnya tadi nanya apa namanya misalkan kayak nggak terasa nih gitu, itu mungkin harus melakukan sebuah konsensus bersama gitu. Maksudnya konsensus kayak modelnya sama kayak musyawarah besar gitu dalam jurusan untuk mempertanyakan sebenarnya tupoksi dari sektor-sektor itu berjalan apa enggak sih, kok ada yang nggak merasakan gitu. Nah itu harus dipertanyakan, terus ditanyakan juga apa alasannya gitu. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan prinsip politik bottom up gitu ya, semua berasal dari bawah gitu. Bahwasanya ibaratkan jangan berpikir kalau misalnya ada himpunan dulu baru mahasiswa umum ada himpunan dulu baru ada mahasiswa jurusan, tapi ada mahasiswa jurusan dulu baru akhirnya kebentuk. Maksudnya mahasiswa jurusan itu ibaratkan kayak menyepakati dan akhirnya kesepakatan membentuk sebuah organisasi yang ditujukan untuk melingkupi teman-teman di jurusan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan kebalik-balik juga ketika memang ditanya kayak gitu, coba ditanyakan, melakukan konsensus lah gitu, melakukan musyawarah gitu. Mungkin itu sih. Kalau untuk fungsi utamanya dari himpunan sendiri itu adalah menghimpun setiap mahasiswa di program studinya ya entah itu dalam satu program studi beberapa pengkonsentrasian, yaitu memang harus dihimpun dari satu program studi tersebut. Dan terus yang kedua itu adalah penyambung lidah dari mahasiswa terhadap dosen ataupun prodinya masing-masing ya. Bahkan secara hierarkisnya himpunan tersebut garis putus-putusnya ya, himpunan tersebut setelah mendapatkan saran ataupun kritik dari mahasiswa itu harusnya menyampaikan langsung kepada BEM fakultasnya. Setelah BEM fakultasnya memproses dan melanjutkan kepada dekan, itu akan diproses kembali ketika memang belum dapat titik temunya, dan itu akan diproses oleh Badan Perwakilan Mahasiswa. Seperti itu secara hierarkisnya dalam lingkup fakultas prodi, seperti itu. Jadi secara fungsi utamanya adalah penyambung lidah dari mahasiswa untuk petinggi ataupun kaprodi, dekan, terus ya direktur-direktur terkait, entah itu tentang akademis, entah tentang pengembangan mahasiswanya, entah tentang beasiswa, hal apapun sebenarnya seperti itu. Jadi fungsinya
himpunan tersebut memang kompleks banget untuk Membantu lah iya ya, membantu membantu teman-teman dari teman-teman jurusan. mahasiswa per jurusan, karena nanti ada stepnya lagi tuh ketika memang dari teman-teman jurusan ternyata nggak dapet nilai temunya ya dari himpunan, bisa langsung ke ke fakultas, BEM fakultasnya, atau memang dari BEM fakultasnya nggak bisa dapet titik temunya lagi, dilanjutkan ke badan perwakilannya. Ketika memang dari badan perwakilan tidak bisa menyanggupi lagi, otomatis kan turun lagi ke BEM fakultas, itu akan naik ke BEM universitas seperti itu. Jadi secara kecil, lingkup kecilnya itu ada di himpunan, cuman lingkup besarnya secara fakultas itu ada di BEM fakultas, lingkup besarnya lagi secara universitas itu ada di BEM universitas, seperti itu. Jadi nggak serta merta kayak mungkin itu menyangkut sama kayak proker kok nggak relate nih sama Iya, kemauan iya. mahasiswa umumnya dan segala Iya. macam. Makanya sebenarnya mahasiswa umum juga berhak untuk ngomong gini. Betul, ya sebenarnya berhak betul. banget ya, karena memang mungkin tidak dirasakan impact Iya. yang kompleks gitu, karena memang ya mau nggak mau itu tugas himpunan Iya, itu untuk tugas himpunan. menyelesaikan gitu. Itu sih jawaban. Karena tugas dari setiap mahasiswa adalah mengenal, tapi tugas dari himpunan itu adalah diperkenalkan. Jadi dia yang lebih mempromotorkan dirinya sendiri agar ya tiap-tiap mahasiswa tahu dan paham tentang fungsi, esensi dari himpunannya sendiri, seperti itu. Kalau terkait program ya yang kita ketahui ya, terkait sosialisasi, terus giat dalam mereproduksi sampah yang dikumpulkan dari sekitar, terus merubahnya menjadi barang yang bermanfaat ya, seperti yang ada di kantor bank sampah itu kan ada beberapa bentuk tas, terus ada topi dan lain-lainnya. Itu kan bentuk dari reproduksi dari sampah yang udah diolah kembali menjadi sebuah barang yang bisa dimanfaatkan. Dan yang baru-baru ini sih yang kita ketahui, program dari Bank Sampah sendiri yaitu membudidayakan maggot untuk merubah dari sampah organik menjadi pupuk yang bisa digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan. Itu sih yang terakhir kita ketahui ya. Iya, terus juga kalau misalkan ditanyakan manfaat dari bank sampah sendiri ataupun institusi yang pada akhirnya bergerak di ranah recycling gitu, yang akhirnya merubah barang yang maksudnya banyak orang bilang itu udah jadi sampah gitu sampai akhirnya punya nilai jual dan nilai guna gitu. Sebenarnya sangat-sangat bermanfaat, selain untuk mengembangkan ataupun menarik minat orang yang pada akhirnya bisa mereproduksi dari sampah-sampah tersebut. Itu juga berarti kan kayak menjadi sebuah peluang juga ya, peluang buat orang-orang yang pada akhirnya untuk bergerak gitu. Bahwasanya ya kita tidak bisa memandang remeh gitu hal-hal yang memang sudah tidak terpakai gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari gue sendiri kebetulan baru melaksanakan KKN juga. Ya sebenarnya masalah worth it atau nggak worth it itu tergantung dari bagaimana kita melaksanakannya sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kan kalau program KKN itu kan ibaratkan kayak itu pemenuhan dari tridharma perguruan tinggi juga. Betul. Gitu. Jadi juga bagaimanapun caranya sebenarnya kalau ditanya worth it atau tidak worth it, kembali kepada bagaimana kita mengerjakan program dan kira-kira apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya masalah dalam kota ataupun luar kota sebenarnya bakalan sama ketika bakalan nggak worth it ketika itu dilakukan ya tidak esensial gitu, tidak esensial. Cuman kalau misalkan mau di dalam kota ataupun di luar kota tapi kita melakukan secara esensial, secara terstruktur dan secara terprogram, sebenarnya ya nggak masalah juga. Iya. Gitu. Karena kan dilihat lagi ya dari situasi dan kondisi yang sekarang yang memungkinkan ataupun yang sesuai dengan kemampuan kita untuk saat ini ya, mungkin untuk saat ini ya dalam kota ya menurut gue sih ya sama kayak yang tadi Tunggul bilang, ya gimana kita memandangnya juga gitu, gimana kita melakukan halnya seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi situasi dan kondisinya sekarang ya itu sih untuk saat ini sih memungkinkan sekali, karena ya ketika kita memang dipaksa ataupun dalam struktur kita harus memang KKN di luar kota, sedangkan kondisi seperti ini kan belum tentu lagi kita harus memikirkan kan yang namanya
ekonominya seperti apa, dari perekonomian kita masing-masing, terus juga bagaimana kita mengelola dan apakah kita akan diterima di sana, karena kan situasi lagi seperti ini kan banyak orang yang lebih agak waspada lah seperti itu sih. Kalau terkait BOP dan transparansinya ya, sejauh ini terakhir kita riset ataupun baru belakangan ini kami riset ulang. Jadi ada beberapa terkait 3 dari hal yang memang disepakati oleh kampus atau hal yang memang akan diwacanakan oleh kampus atau memang sudah diwacanakan. Itu pertama penguluran waktu pembayaran, terus yang kedua adalah pemotongan biaya pembayaran. Yang satu lagi itu adalah penundaan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Itu ada 3 opsi dari kampus. Yang pertama memang dari PKB yang memang sudah dikeluarkan, ya, yang sudah disosialisasikan dan sudah diisi oleh teman-teman mahasiswa Universitas Budi Luhur. Itu memang sudah dilaksanakan terkait dengan penundaan dan perubahan waktu pembayaran. Kelonggaran. Nah, itu kelonggaran ya. Itu memang sudah dilaksanakan oleh kampus dan memang dari teman-teman yang memang sudah mengisi PKB sesuai dengan apa yang diinginkan kampus itu memang mendapatkannya seperti itu. Ini berdasarkan riset yang memang kita buat, yaitu kuesioner yang memang sudah kita buat. Cuma memang yang kita harapkan adalah mahasiswa itu benar-benar sangat berpartisipasi banget, maksudnya benar-benar sigap gitu dalam hal pengisian data ini. Datanya. Cuman ternyata yang kita dapatkan ya hanya beberapa mahasiswa yang mengisi, dan menurut kita memang itu sudah termasuk dalam kategori ya keseluruhan ya, karena ya mau seperti apa lagi, kita nggak bisa memaksakan situasi yang nggak bisa kita paksakan kan. Jadi untuk sejauh ini dari keseluruhan data yang kita dapatkan dari ketiga komponen yang dijanjikan oleh kampus ini memang sudah terrealisasikan dari PKB 1 dan PKB 2. Itu tergantung dari teman-teman itu mendapatkannya atau enggak. Taunya itu dari mana? Teman-teman konfirmasi lagi kepada dosen PA-nya masing-masing. Seperti itu. Nanti dari dosen PA sendiri akan mereport langsung ke pihak selanjutnya seperti itu. Dari pihak keuangan akan meresponnya. Terus untuk terkait transparansinya ya memang kita sudah minta dari pihak kampus, namun tidak didapatkan lah seperti itu. Makanya di situ kami berinisiatif untuk membuat kuesioner pribadi dalam artian kita mentransparansikan sendiri, bukan dalam artian kita ingin so tahu atau apa segala macam, tapi itu data kita lempar kembali ke kampus, ya memang nanti disortir ulang lagi seperti itu. Cuman sejauh ini memang yang berhak untuk mendapatkan pengurangan biaya kuliah itu sekitar 300 orang, dan memang yang udah dikonfirmasi oleh kampus sendiri melalui web student seperti itu. Nah, terus kalau tambahannya mungkin terkait dengan aksi atau apa segala macam, sebenarnya itu kembali kepada teman-teman ya, karena mungkin nanya karena udah mau bayaran lagi gitu kan, tapi nggak tahu nih ada pengurangan apa enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang, kalau misalkan kita ngomongin soal biaya operasional, mungkin teman-teman coba kalau misalkan ini coba ikut partisipasi dalam pengisian PKB. Maksudnya kalau misalkan dalam pengisian PKB-nya itu kalau bisa secara benar gitu, maksudnya secara benar dan secara sesuai arahan lah gitu, dan habis itu langsung konfirmasi ke dosen PA dan ngomong ke dosen PA kalau misalkan memang benar-benar tidak mampu nih, tidak dapat gitu, itu yang pertama. Terus kalau terkait dengan transparansi, ini sudah digaung-gaungkan semenjak ya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga udah minta transparansi, mulai dari pendanaan, mulai dari kebijakan dan segala macam, tapi memang ya tidak akan mendapatkan transparansinya karena memang teman-teman kalau misalkan kemarin teman-teman lihat ada di YouTube masalah biaya operasional, terus habis itu kita melakukan audiensi terbuka juga, itu teman-teman udah bisa dapat jawabannya sendiri. Jadi ketika memang ditanyakan dengan transparansi, kami bisa jawab bahwasanya dari pihak kampus memang tidak dapat memberikan akses transparansi. Cuman kita melakukan transparansi ini bukan serta-merta dari BEM sendiri melakukan berupaya untuk melakukan transparansi dengan cara melakukan penghitungan secara mandiri. Data-data yang kita dapatkan dari teman-teman mahasiswa jaringan di luar gitu, mulai dari teman-teman di Undip, teman-teman KRPI dan segala macam, itu kita mendapatkan jaringan di situ sehingga kita bisa
untuk menghitung bahwasannya berapa sih sebenarnya pendapatan kampus gitu-gitu. Itu bisa dilihat di kajian kita, karena ada juga di postingan BEM ya teman-teman ya kan. Nanti teman-teman lihat aja di postingan BEM itu ada soal bagaimana menghitung namanya biaya cost dan indirect cost gitu, biaya langsung dan biaya tidak langsung, itu semua ada di situ. Mungkin itu ya jawabannya. Iya, beserta komponen-komponennya memang sudah Komponen-komponennya. dijelaskan di situ. Iya. Jadi skema penghitungan komponen-komponen yang ada di situ sudah dijelaskan. Jadi setidaknya teman-teman bisa menghitung mandiri berapa pendapatan dan segala macam dari kampus seperti itu. Nah, terus tadi kalau misalnya ditanya akan ada aksi atau enggak, kalau untuk sekarang kayaknya belum lah. Iya, belum sih. Karena memang ini kita juga akhir periode, mungkin di periode selanjutnya mungkin ya nggak tahu kita kebijakannya bakal kayak gimana gitu. Cuman tetap teman-teman ya, bagus banget pertanyaannya, tetap harus dikawal, tetap harus diingatkan gitu. Betul. Itu sangat-sangat baik sih sebenarnya. Mungkin itu aja. Nanti kita kasih lihat beberapa hasil dari kuesioner yang kita dapetin. Itu beberapa jawaban dari teman-teman mahasiswa secara langsung dan secara benar, itu memang mereka sendiri yang mengisi, karena di situ sesuai dengan data yang mereka berikan seperti itu. Mahasiswa aktif dan lain, mahasiswa aktif ya, berbudi pekerti, terus juga ya secara basically ya sebagai orang yang baik lah gitu. Cuman kalau secara yang tertata gitu ya, bisa lihat di Instagram KPU-nya aja langsung. Ya kalau gue sendiri, untuk sebenarnya kalau misalnya ditanyain kriteria, kagak ada ya. Sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus apapun sebenarnya. Kayak yang paling penting sebenarnya adalah gimana ya beririsan aja gitu sama masalah-masalah sehari-hari di kampus ataupun dalam kehidupan harian, sebenarnya gitu aja. Maksudnya kalau misalkan udah deket habis itu udah ngerasain, udah ngerasa lah kalau misalkan aduh ini kok berat banget ya hidup dan segala macem, udah cocok lah kamu jadi presma gitu. Dan segitu aja. Harus merasakan konflik yang, maksudnya bukan konflik sih, maksudnya harus merasakan permasalahan yang bisa diselesaikan sendiri, ataupun bisa diselesaikan bersama komun gitu. Iya, jadi jangan nganggap kalau misalnya itu kayak presma harus ketua pinter, himpunan segala macam itu jadi sosok ya. Maksudnya nggak kayak gitu sih sebenarnya. Maksudnya kayak ya mereka ada ya karena ya teman-teman juga, ibaratnya kayak mereka juga bukan orang yang pada akhirnya harus diagung-agungkan atau harus dikenang bahkan. Enggak sih sebenarnya. Ya seperti selayaknya mahasiswa dan manusia aja gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Ya kalau ditanya bisa sedih atau enggaknya, ya pasti sedih, karena ya kita belum ngerasain yang namanya gimana gitu proker yang benar-benar berbarengan keseluruhan kabinet ya kan, yang benar-benar ikut serta turun terjun langsung. Ya mungkin itu ada, cuma gak keseluruhan dari teman-teman kabinet tuh ikut serta di dalamnya gitu. Kesannya mungkin buat periode ini ya benar-benar ya, kalau menurut gua dan Tunggul, anak-anak gue itu udah semaksimal mungkin dan semampunya mungkin, bahkan lebih dari hal yang nggak bisa dilakuin, karena ya ini out of the box banget ya, maksudnya kejadian dan situasi ini tuh nggak ada yang bisa perkirain, tapi dengan adanya situasi dan kondisi ini mereka bisa bertahan, benar-benar survive banget, membuat kondisinya tuh bener-bener ya gimana caranya gue bisa ngelakuin hal yang bener-bener sesuai dengan job desk gue, dengan tupoksi gue. Ya intinya mereka, kalau menurut gue dan Tunggul, mereka berani bertanggung jawab itu. Kalau gue pribadi sih lebih nekenin, kalau untuk pribadi mungkin ya jujur ada perasaan untuk akhirnya sedih ataupun ada perasaan untuk akhirnya pisah, karena mau sebiasa-biasanya gue pribadi kan di BEM udah lama ya, maksudnya udah 3 tahun juga gitu
mamal gitu kan. Apalagi akhir periode banget Akhir ini kan, periode maksudnya banget. udah nggak ada step selanjutnya lagi, udah bener-bener Iya, ya udah terakhir clear nih gitu kan berorganisasi di kampus. Iya, dan ya ada pasti ada perasaan sedih dan akhirnya bukan nyesel sih, tapi lebih tepatnya ya senang gitu ya. Maksudnya senang dalam artian kayak oh gue punya orang, gue punya teman-teman, gue punya akhirnya sebuah tempat gitu yang pada akhirnya bisa bikin belajar. Satu, yang kedua ya berproses banyak hal di situ. Terus kalau misalkan dikatakan pisah secara kabinet, ya kalau menurut gue kabinet tahun ini gue sama Fadil sebenarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget gitu sama kabinet tahun ini, karena gimana pun juga apapun itu ya konfliknya dan segala macem, kita lewatin itu bareng-bareng. Dan juga ya kita nggak pernah nge-planning ataupun kita nggak pernah bikin konsep soal bagaimana cara ngelewatin pandemi. Itu nggak pernah. Cuman saya sangat mengapresiasi karena teman-teman sudah dapat beradaptasi dengan cepat serta menyelesaikan tupoksi. Udah gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam mahasiswa, salam perjuangan.